Bagaimana pendapatmu, Na? Kurasa kau berbakat dan pintar. Jadi aku ingin mengajarkanmu lebih banyak tentang keterampilan kungfu. Kau tahu apa? Ada dua keterampilan kungfu paling luar biasa di dunia ini. Satu dari kitab 9 yin. Dan yang lainnya adalah kuda-kuda kodok. Mari kita lakukan ini langkah demi langkah. Hari ini aku akan mengajarkanmu kuda-kuda kodok dulu yang peringkatnya nomor 2 di dunia. Bolehkah aku? Ayah, kau pernah mengajarkanku cara melakukan kuda-kuda kodok. Apakah kau lupa? Aku pernah mengajarkanmu itu? Tidak apa-apa, anak baik. Karena aku sudah mengajarkanmu itu, maka kau bisa menunjukkannya padaku. Baik. Bagaimana? Nah, kau telah berlatih dengan baik dan membuat kemajuan. Tapi kurasa kau tidak menggunakan tenaga dengan cukup tepat. Baiklah, biar ku jelaskan padamu. Rahasia kuda-kuda kodok. Dengarkan baik-baik. Asalkan kau berlatih dengan hati-hati. Ku jamin. Kung Fu Muekan. 10 kali bahkan 100 kali lebih baik. Baik. Dengan arahanmu, kuda-kuda kodok benar-benar menjadi lebih kuat. Benar. Kau lihat. Aku guru yang baik. Nah, kau telah menguasai rahasianya. Bagus. Aku memutuskan untuk mengajarkanmu kungfu paling hebat di dunia hari ini. Kitab 9 Yin. Anakku, Kitab 9 Yin mencatat keterampilan kungfu paling cemerlang di dunia. Ini adalah buku yang luar biasa. Untuk kejadian ini, jangan ungkapkan kepada orang lain. Oke, sekarang aku akan mengajarmu rahasia keterampilan kungfu paling cemerlang di dunia. Kitab 9 Yin menampilkan latihan pernapasan. Latihan pernapasan. Ayah, menurutku kitab 9 Yin yang kau ajarkan padaku berbeda dengan yang telah kupelajari. Tidak masuk akal. Di seluruh dunia, hanya ada satu kitab 9 Yin milikku. Tidak mungkin. Ada yang lain. Tidak ayah, apa yang kau ajarkan padaku adalah membalikkan napas dan darah untuk dorongan ke atas titik akupuntur Bai Hui. Tapi yang kupelajari adalah menurunkan napas ke perut bagian bawah untuk membuka titik akupuntur Ji Wei. Nah, apa yang kau bicarakan? Menurunkan napas ke perut bagian bawah untuk membuka titik akupuntur Ji Wei. Ya, Bagaimana mungkin menurunkan napas ke perut bagian bawah untuk membuka titik akupuntur Ji Wei? ayah. Ini bukan kitab 9 Yin yang kupraktikan. Tidak mungkin. Menurunkan napas ke perut Untuk bagian membuka bawah. Titik akupuntur Ji Wei. Menurunkan napas ke perut bagian bawah. Untuk membuka titik akupuntur Ji Wei. Kau membohongiku. Ayah. Ayah. Ayah, akhirnya kutangkap kau. Bisakah kau berhenti kehilangan akal? Ayah, mungkin di dunia ada dua kitab 9 Yin. Tidak mungkin. Ada dua kitab 9 Yin. Kitab 9 Yin pasti yang palsu. Tidak mungkin. Kitab 9 Yin palsu. Maksudku, kitab 9 Yin pasti yang palsu. Bisakah kamu tenang? Bagaimana aku bisa tenang? Kitab 9 Yin palsu. Kitab 9 Yin palsu. Ij wi omil wi em. Ayah, kumohon jangan kehilangan akal lagi. Jika Kung Fu wanita ITU benar-benar sehebat ITU, tahukah kamu? Dia berasal dari sekte mana? Dilihat dari gerakan kungfunya. Sekte makam kuno? Apakah itu benar-benar Bibi? Jalang, beraninya kamu datang ke sini menemui kami. Suruh semua komplotanmu keluar. Untuk bertarung dengan beberapa pecundang seperti kalian, aku tidak butuh bantuan. Sekte Chuanjing kami tidak ada masalah denganmu. Kenapa kamu melukai orang kami? Kedua, Taois jahat itu yang harus disalahkan, karena bersikap kasar padaku. Omong kosong. Kami tidak tahu apakah kamu cacat atau tidak. Dia bukan Bibi. Apakah itu wanita cantik itu?
Memang benar dia memakai baju putih. Dan dia seorang wanita. Tapi jauh dari cantik. Kamu bahkan tidak layak menjadi pelayan bibiku. Jalang. Sombong sekali kamu. Apa hubunganmu dengan peri ular merah Limo Chou? Jika kamu tidak jujur. Jangan bicara omong kosong. Terpisah dari bibiku karena Limo Chou. Dan dia terkait dengan Limo Chou. Baiklah, kamu pura-pura menjadi bibiku. Kamu benar-benar menjijikan. Aku akan meninggalkanmu sendirian dalam bahaya. Kalian orang-orang jahat. Kalian memanfaatkan kelemahan lawanku bersama-sama saat aku sendirian. Tidakkah kalian merasa malu? Apa kalian ini laki-laki atau bukan? Tapi bagaimana aku bisa membantunya? Tolong. Minggir, sapi ini mulai mengamuk. Aku tidak bisa menghentikannya. Tolong. Hati-hati. Sepertinya dia sudah. Ayo pergi. Kamu mau kabur karena tidak bisa mengalahkanku. Kamu pikir aku tidak bisa mengejarmu? Jangan pergi. Kamu membuat sapiku lari. Bosku akan memarahiku dengan keras. Lepaskan aku, bayar uangnya, bayar uangnya. Lepaskan aku. Ternyata saat dia marah, dia mirip dengan bibiku. Baiklah, karena aku tidak bisa menemukan bibiku, aku bisa melihat wajah marahnya. Itu cukup menarik. Jika kamu tidak mengganti kerugianku untuk sapi itu, bosku akan membunuhku. Aku sangat menyedihkan. Apakah itu perlu? Baiklah, baiklah. Aku akan membayarmu. Ini. Kamu sangat baik. Aku tanya kamu, berapa jauh dari sini ke pasar? Butuh setengah hari jalan kaki. Setengah hari jalan kaki. Aku tidak bisa bicara denganmu sekarang. Aku harus pergi ke pasar untuk membeli sapi. Tunggu. Apa kamu mau cari uang lebih banyak? Ya, Jika kamu mengantarku ke pasar dengan menggendongku, sepotong perak ini akan menjadi milikmu. ayo. Gila. Pergi saja. Kita sudah berjalan selama 6 jam. Aku sangat lelah. Kamu lelah padahal aku yang menggendongmu? Baiklah, baiklah, turunkan aku. Kamu dengar aku? Kamu tuli. Anak kecil, kamu ingin membunuhku dengan melemparku ke tanah? Bukankah kamu yang meminta untuk aku turunkan? Baiklah, aku tidak mau repot-repot. Jangan pergi terlalu cepat. Tetap bersamaku. Apa kamu bercanda? Tolong. Dia memukulku. Apa yang kamu lakukan? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Penggan. Aku sudah menikah dengan istriku selama bertahun-tahun. Dia memukulku dan memarahiku setiap hari. Hari ini dia ingin meninggalkanku. Aku benar-benar ingin mati. Betapa tidak senonohnya itu. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Tata krama dan moral sekarang sangat berbeda. Bangun. Di siang hari yang cerah di dunia yang damai, bagaimana kamu seorang wanita memukul pria seperti membuatnya berguling-guling di tanah? Betapa tidak senonohnya itu. Benar. Siapa kamu? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Meskipun dia suamimu, kamu tidak bisa memukulnya seperti itu. Bangun. Betapa jahatnya kamu. Kamu bahkan tidak bisa memukul kucing atau anjing seperti itu. Aku tidak bisa memukul siapapun yang aku mau. Itu bukan urusanmu. Apa yang kamu katakan tidak benar? Butuh latihan 100 tahun untuk memiliki keberuntungan dan butuh latihan untuk memiliki keberuntungan menjadi suami istri. Seganas harimau betina. Aku Siganos. Suami adalah tuan bagi istrinya. Bagaimana bisa kamu memperlakukan suamimu seperti ini? Kamu sangat tidak masuk akal. Benar. Dia suamiku? Aku beritahu kamu, di kampung halamanku, kamu seharusnya dimasukkan ke dalam kandang babi. Benar-benar tenggelamkan dia dengan kandang babi.
Tenggelamkan dia dengan kandang babi. Tenggelamkan dia dengan kandang babi. Bocah, apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan? Lepaskan aku. Apakah kamu akan memukulku lagi? Tidak. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih semuanya. Hidup dengan damai. Itu lebih baik. Sekarang sudah baik. Kamu sangat baik, sayang. Anak yang kembali lebih berharga daripada emas. Ayo makanlah paha ayam. Tidak. Jika kamu tidak makan sekarang, kamu akan lapar nanti. Ayo makanlah paha ayam. Aku beritahu kamu, aku tidak akan memakannya. Aku memperingatkan kamu. Aku akan pergi dari sini besok. Jika kamu terus mengikutiku. Apakah kamu dengar itu? Aku tidak bermaksud mengikutimu. Tapi aku tidak punya rumah. Aku tidak punya siapa-siapa untuk tinggal bersama. Bagaimana dengan orang tuamu? Aku sudah menjadi yatim piatu. Sejak aku kecil. Aku tidak punya keluarga. Tapi aku punya bibi. Bibi? Nama keluargaku adalah Lu. Apa yang kamu katakan? Nama keluargaku adalah Lu. Pada saat itu gadis kecil itu yang nama keluarganya adalah Lu dibawa pergi oleh Limo Chou. Dia ahli dalam kungfu sekte makam kuno. Mungkinkah dia gadis itu? Kebetulan sekali. Kenapa kamu melihatku? Berhenti melihatku. Kenapa kamu tidak bertanya pada tentang namaku? Kamu bahkan tidak tahu nama suamimu. No Ayene Pinom Danaan. Aku memperingatkanmu. Jika kamu berani mengambil keuntungan dariku. Kamu dengar itu? Aku sangat takut, jangan bunuh aku. Ternyata dia pria bodoh. Bagaimana kamu tahu namaku bodoh? Apakah kamu benar-benar bernama bodoh? Benar, semua warga desa memanggilku bodoh. Kamu bisa memanggilku suami bodoh mulai sekarang. Aku harus memberimu pelajaran. Kemarilah. Tolong jangan lari. Tolong. Istri memukul suami. Semuanya datang dan lihat. Ada orang lumpuh di sini. Dia memukul suaminya kamu. Aku akan memberimu pelajaran, datang dan lihat. Datang dan lihat, ada orang lumpuh di sini. Lihat. Apa yang salah? Kenapa kamu tidak bergerak sama sekali? Sialan, kamu menekan titik akupunkturku. Buka sekarang. Aku bilang padamu. Kamu baru saja menekan titik akupunkturku. Kamu harus membukanya sekarang. Kamu dengar itu? Aku menekan titik akupunkturmu. Di mana titik akupunkturnya? Apakah di sini? Jangan sentuh aku. Apakah di sini? Jangan angkat bajuku. Di mana itu? Aku memperingatkanmu. Kenapa kamu mengangkat rokku? Jangan mengambil kebebasan dengan aku. Tolong. Aku bantu kamu membuka titik akupunktur. Jangan Tolong. macam-macam dengan aku. Di mana titik akupunkturnya? Di mana itu? Berhenti mengganggu ITU. Apakah di sini? Di mana itu? Nanti ketika titik akupunktur akan mencabik-cabikmu. Apakah kamu dengar itu? Di mana itu? Apakah di sini? Anak kecil brengsek. Kamu benar-benar di sini. Sayang, titik akupunkturmu ditekan, maka kamu seperti domba yang disembelih. Diam. Bahkan Tuhan membantuku kali ini. Gadis jahat. Kamu pantas mendapatkan hukuman. Teman-teman. Balas dendamlah pada orang yang telah menghina kamu. Pergi. Taois dia pingsan, apa yang harus kita lakukan? Kita juga harus memotong telinganya. Supaya dia bisa mengingat pelajarannya. Apakah kamu akan pergi atau tidak? Ya, kami akan pergi. Berani sekali kamu mencoba memotong telinga istriku. Aku suaminya. Apakah kamu tidak melihatku? Dia masih hidup.
Di mana mereka? Mereka mengira kamu sudah mati, jadi mereka pergi. Apa yang kamu tertawakan? Kamu menikmati kesialanku. Bodoh besar. Orang-orang selalu mengatakan orang jahat akan dihukum oleh orang jahat lainnya. Sayang, Jangan panggil aku seperti itu. tulang rusukmu patah sekarang. Apakah kamu ingin aku mengobati patah tulangmu? Apakah kamu tahu cara mengobati patah tulangmu? Jangan meremehkanku, karena aku terlihat bodoh di waktu biasa aku beritahu kamu. Di rumahku, ada seekor anjing bernama Wang Chai. Suatu hari, dia berlomba dengan yang lain. Tiba-tiba kakinya tergelincir. Kakinya patah. Apa yang kamu lakukan? Dia sangat kesakitan, lepaskan aku. Aku yang menyembuhkan patah tulangnya, lepaskan aku. Lagi pula, jangan kira aku mengada-ada. Bibi Wang dari desa sebelah, punya seekor babi betina di rumahnya. Beberapa hari yang lalu, ekor babi itu patah oleh seseorang. Aku juga menyembuhkan patah tulangnya. Kemudian babi itu masih seagresif sebelumnya, bahkan berlomba dengan babi betina lainnya. Kamu ini seperti babi betina. Pikirkan baik-baik. Apakah kamu mau aku mengobatimu atau tidak? Apakah kamu benar-benar bisa mengobati patah tulang? Aku hanya punya satu syarat sederhana. Asalkan kamu bersedia memanggil aku pahlawan sebanyak 100 kali. Aku akan membantu kamu. Dasar bodoh, tidak mungkin. Kamu sangat sombong. Mungkin. Orang bodoh ini benar-benar bisa mengobati patah tulang. Lagi pula jika aku tidak diobati, aku mungkin akan mati. Tapi jika dia akan mengobati patah tulangku, dia harus menyentuh dadaku. Lalu apa yang harus aku lakukan? Tidak apa-apa. Jika dia gagal menyembuhkan patah tulangku, aku akan mati bersamanya. Jika dia berhasil, aku tidak akan membiarkan orang yang sudah melihat tubuh telanjangku tetap hidup di dunia ini. Pahlawan? Tiga kali. Kamu masih kurang 97 kali. Aku sedang melakukannya. Apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu berteriak? Bagaimana aku bisa mengobati patah tulangmu kalau bajumu masih dipakai? Bahkan anjing kudis dan babi betina tua itu telanjang selama perawatan. Kenapa tidak bilang dari awal? Kenapa kamu begitu kesal? Ayo. Aku melakukannya, tidak ada lagi bicara. Si jalang kecil pasti ada di dalam. Ayo masuk dan lihat. ITU tuangku. Aku tahu. Apa yang harus aku lakukan? Pisau lengkung perak itu pasti milik adik perempuanku. Pasti adik perempuanku yang melukainya. Tuan, ada api unggun di sini. Si jalang kecil itu, Mercury Esoterica of the Five Toxins. Kita harus menangkapnya secepat mungkin. Jika para Taois jahat itu tidak berbohong, maka si jalang kecil ini pasti... Jalang kecil, kamu benar-benar di sini. Pengkhianat. Aku harus membantu tuanku. Untuk membunuh SI pengkhianat hari ini. Apakah aku menyuruhmu untuk membunuhnya? Jalang kecil, aku membesarkanmu dan mengajarimu kungfu. Aku tidak pernah menyangka kamu akan membalas kebaikanku. Bah, kamu membunuh orang tuaku dengan kejam. Jika aku tidak berpura-pura bodoh dan merendahkan diri untuk berkompromi, aku pasti sudah dibunuh olehmu. Selama bertahun-tahun, aku mencoba menahan semua penghinaan untuk membalas dendam hari ini. Membalas dendam? Bagaimana? Aku hanya menyesal bahwa takdir begitu tidak adil, sehingga aku tidak bisa membunuh musuhku. Semua orang dari keluarga Lu itu berdarah dingin dan tidak tahu berterima kasih. Jangan bicara omong kosong. Jika kamu ingin membunuhku, lakukan saja. Baiklah, aku bisa mengantarmu untuk bersatu kembali dengan orang tuamu. Tapi kamu harus menyerahkan Esoterica of the Five Toxins kepadaku dulu. Esoterica of the Five Toxins sudah diambil oleh geng pengemis. Lingbo, carilah itu. Ya. Hati-hati. Berjongkoklah. Dia. Gurumu datang, diamlah. Jadi di mana dia? Dia terluka. Dia tidak bisa lari jauh. Mari kita lanjutkan.
hampir membuatku mati ketakutan. Gurumu mencoba menipumu. Tampaknya si jalan kecil benar-benar tidak ada di sini. Lalu apa yang harus kita lakukan, Guru? Mari kita lihat di sana. Sakit. Bodoh. Kamu hebat. Terima kasih banyak. Kalau tidak, aku tidak bisa tetap hidup. Ini yang kita sebut keberuntungan menyukai orang bodoh. Tidak aman tinggal di sini lebih lama. Biarkan aku mengobati lukamu dengan cepat. Dan kemudian membawamu pergi dengan punggungku. Mari kita mulai. Apakah kamu takut sakit? Tidak juga. Bertahanlah, tidak terlalu sakit. Aku akan melakukannya sendiri. Kamu bisa melakukannya sendiri. Aku siap sekarang. Apa yang kamu lihat? Tutup matamu sekarang juga. Oke, aku akan menutup mataku. Berhenti berteriak, berhenti berteriak. Sudah selesai? Baiklah. Apa yang kamu lakukan? Mau menyentuh di mana? Tulang rusuk berada sedikit lebih rendah. Aku tahu. Sudah selesai? Ya. Biarkan aku membantumu mengikatnya. Selesai. Bagaimana kabarmu? Apa kamu merasa lebih baik sekarang? Sekarang tidak terlalu sakit kan? Aku merasa jauh lebih baik. Terima kasih. Ngomong-ngomong. Bodoh. Aku punya buku di sini. Tolong simpan ini untukku. Esoterica of the Vive Toxins? Guruku mengamuk di tengah masyarakat yang rumit. Semua orang takut pada racun yang dihasilkan dari cili anpalnya dan soul freezing needless-nya. Buku ini mencatat secara detail racun yang dihasilkan dari teknik telapak tangannya dan jarum peraknya, serta metode pembuatan penawarnya. Jika buku ini tersebar, guruku akan seperti ular merah yang taring racunnya dicabut. Jadi, dia tidak akan membunuhku sebelum dia menemukan buku ini. Kamu berbicara dengan sangat lembut. Baiklah, aku akan menyimpan buku ini untukmu. Sekarang setelah aku menyembuhkan patah tulangmu, kamu berencana pergi kemana? Aku akan pergi ke Jiangnan. Mau ikut denganku? Aku harus menemukan bibiku. Aku khawatir Jiangnan terlalu jauh, sehingga aku tidak bisa menemukannya. Pergi saja, pergi cari bibimu. Aku baik-baik saja, tinggalkan aku sendiri. Apakah aku akan mati atau tidak masalah. Apa yang ingin kamu lakukan lagi? Ayo, aku akan membawamu ke Jiangnan. Bukankah kamu bilang, kamu harus mencari bibimu? Aku hanya berharap kebaikan hatiku akan dibalas, dan menemukan bibiku saat kita sampai di Jiangnan. Ayo. Bodoh? Siapa namamu sebenarnya? Apakah aku harus memanggilmu bodoh di depan orang lain? Aku tidak punya nama. Panggil saja aku bodoh. Kamu tidak mau mengatakannya, baiklah.
Lalu siapa majikanmu? Bibiku adalah majikanku. Ternyata kamu mewarisi kungfu dari keluargamu. Lalu dari sekte mana? Bibimu berasal. Bibiku dari keluargaku. Dia tidak termasuk sekte manapun. Apakah kamu sedang bercanda sekarang? Aku bertanya padamu. Kungfu sect mana yang bibimu ajarkan padamu? Bibiku hanya mengajarkanku kungfu. Dia tidak mengajarkanku sekte. Kungfu apa yang dia ajarkan padamu? Dia hanya mengajarkanku kungfu. Dia tidak mengajarkanku apa. Apa itu apa? Apa? Apa. Apakah dia benar-benar orang bodoh? Dia sangat terampil dalam kungfu. Tapi dia orang bodoh? Bodoh, tunggu. Aku harus bertanya padamu dulu. Kamu harus jujur. Mengapa kamu begitu baik padaku? Dan mengapa kamu menyelamatkan nyawaku? Karena kamu adalah istriku. Kenapa kamu mengambil kesempatan lagi? Kamu tidak boleh mengertikannya lagi. Apakah kamu mendengarnya? Ayo pergi. Apakah kamu mendengarnya? Kamu tidak boleh memanggilku seperti itu lagi. Lihat dirimu. Kamu terlihat kotor. Dan kamu bau. Aku tidak bau sama sekali. Kamu duduk di sana sekarang. Kamu terlalu dekat denganku bahkan tidak bisa makan. Pergi saja. Dia ada di sana. Ayo kita pergi. Nyonya, mohon berikan kami sisa makanan sebagai sedekah. Kalau tidak ada sisa makanan, berikan saja pisau itu. Nyonya, kayaknya kamu harus ikut kami dengan baik-baik. Kita harus selesaikan masalah ini. Mau ngapain sih kalian? Mau ngapain kami? Apa yang terjadi? Ayo pergi. Aneh banget mereka. Kok bisa perginya cepat banget? Kamu gak kasih sedekah, makanya mereka pergi. Masa iya sih? Bodoh. Nyonya, ada yang minta saya kasih ini ke kamu. Terima kasih. Sama-sama. Limo Chou bakal datang cepat pergi. Serem banget. Kok tulisannya? Kayak familiar ya? Gimana ya aku pernah lihat? Cepetan kita kabur. Kita harus pergi kemana? Lihat ada tandu pengantin. Meriah banget. Ada pernikahan. Lagi ngapain? Mau tahu rasanya jadi pengantin? Bodoh ngomong apa sih? Jangan mendekat sayang. Pahlawan. Ada apa? Apakah kamu pengantin prianya? Iya. Kalau mau pengantin prianya baik-baik, main game sama istriku. Pernah lihat cewek pincang? Enggak. Pengantin prianya cukup beruntung. Guru, adik seharusnya sudah di kota sekarang. Ayo pergi. Betapa anehnya mereka. Apa yang salah? Kenapa kita bertemu dengan sesuatu seperti ini? Pengantin keluarlah. Istriku sayang keluarlah. Bodoh itu nyaris saja. Bagaimana kamu bisa mengenal Hokenachiyu? Tuanku adalah wanita yang curiga. Dia tidak akan percaya bahwa kau tidak di sini. Jadi dia perlu datang untuk memeriksanya. Tapi jangan khawatir. Dia sudah pergi sekarang. Bodoh? Kau sebenarnya tidak terlalu bodoh. Aku bisa dipukul oleh istriku seperti ini. Bahkan orang bodoh pun bisa menjadi pintar. Kau memanfaatkanku lagi. Oh. Ayo pergi. Selamat.
Semoga kalian berdua rukun selama 100 tahun. Semoga kalian segera punya bayi. Sayang, ayo pergi. Cepat, apa yang kau lakukan? Tidak apa-apa, aku di sini. Ayo pergi kita pulang. Tuan Sop Anda. Sayang. Aku sudah memesan tulang babi ini untuk memperkuat kesehatanmu dengan bahan yang sama ini bagus. Kenapa kau memukulku? Berani-beraninya kau menggambarkanku sebagai babi? Kau terluka. Jadi aku memesan sup tulang babi khusus untukmu untuk memperkuat kesehatanmu. Kau menggonggong dan menggigitku seperti anjing. Salah menilai orang yang baik hati. Berani-beraninya kau juga menggambarkanku sebagai anjing? Kau melakukan ini lagi. Tuan silakan naik ke atas. Sayang, apakah kau ingin melampiaskan kemarahanmu atas penghinaan sebelumnya? Kau punya ide? Setelah kita kembali ke sekte Kuan Sen, kita harus meminta Patriark untuk mengajari mereka pelajaran untuk kita. Kamu benar. Dengarkan baik-baik. Setelah kita kembali ke sekte Kuan Sen, kamu tidak boleh membicarakan ini sama sekali. Apakah kamu pikir ini tidak cukup memalukan? Baik, Paman. Jangan khawatir. Geng pengemis memiliki murid di seluruh dunia. Bahkan jika dia melarikan diri ke ujung bumi, aku pasti akan membalas dendam padanya. Tidak perlu pergi ke ujung bumi. Aku ada di sini sekarang. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Apa yang bisa kamu lakukan? Apa yang bisa kamu lakukan? Hancurkan tulang rusuk mereka. Balas dendam untukmu. Ide bagus. Aku tanya kamu. Apakah kamu pernah melihat seorang gadis cacat di sini? Oh tidak. Guruku, datang begitu cepat. Apa yang harus kita lakukan? Dalam keadaan ini, hanya ada satu cara. Apa itu? Apakah kamu berani bertaruh? Bagaimana? Guruku bertanya padamu. Apakah kamu pernah melihat seorang gadis cacat di sini? Aku penasaran apa hubungannya gadis itu dengan gadis itu. Dan kamu nyonya tua. Jika kamu tidak mengatakan yang sebenarnya, kamu akan berakhir seperti meja ini. Tolong selamatkan Naiwaka Dawas. Dawas tolong selamatkan Jika kamu Naiwaka. tidak ingin mati, kamu harus membawa kami untuk mencari ruangan satu persatu sekarang. Ya. Mari kita cari ruangan sekarang. Guru jangan marah. Guru lewat sini silakan. Cepat. Taois Lee. Apa yang ingin kamu lakukan lagi? Kalian lagi Taois jahat. Jangan khawatir, kalian bukan yang aku cari hari ini. Ayo pergi. Mereka sudah pergi. Apa kamu pikir guruku akan tertipu oleh kita? Semua orang bisa. Mereka sudah melihat 3 Taois jahat itu, jadi dia tidak akan curiga lagi. Ayo kita kabur dari sini sekarang. Tempat yang paling berbahaya adalah tempat yang paling aman. Malam ini, kita tidak akan pergi ke tempat lain. Mari tidur di sini. Tidur di sini? Apa yang harus kita lakukan dengan 3 Taois jahat itu? Aku punya ide. Kenapa kamu berbaring di sini? Aku mau tidur. Apa kamu mau aku tidur bersamamu di tempat tidur yang sama? Tentu saja, apalagi. Maka aku harus membuat 3 aturan sederhana denganmu. Jika aku harus berbagi tempat tidur yang sama denganmu, kamu tidak boleh menyentuhku, memanfaatkan kelemahanku, atau melecehkanku secara seksual. Jika tidak, aku akan memotong tanganmu atau kakimu jika aku melihat salah satunya. Aku juga akan merobekmu menjadi potongan-potongan. Kamu dengar itu? Jika aku menciumnya dengan lembut pada saat ini, dia tidak akan tahu. Yang Kuo, kamu sudah kehilangan bibimu. Bagaimana kamu bisa punya pikiran jahat seperti ini sekarang? Sialan kamu. Bodoh. Kenapa kamu memukul dirimu sendiri?
Tidakkah kamu melihat nyamuk itu? Benarkah? Di mana itu? Apa kamu merasa sakit lagi? Jika kamu terus seperti ini, Jika kamu baca takut, biarkan aku sendiri. Tak ada yang memintamu untuk tetap tinggal denganku. tapi cukup sulit melindungimu seorang diri. Apa kamu mengerti? Kamu benar-benar bodoh besar. Mengapa kamu berdiri di sini? Pergilah. Aku punya ide. Kamu bisa mendapatkan banyak orang untuk melindungimu. Bodoh apa yang akan kita lakukan? Katakan saja padaku. Mengapa kamu membawaku ke sini? Hanya ada kamu dan aku di sini. Apa yang sedang kamu lakukan? Siapa? Siapa kamu? Mengapa kamu ada di sini? Di rumah besarku? Sebenarnya, jarum yang baru saja kugunakan untuk menusukmu mengandung salah satu racun terkuat di dunia di ujungnya. Bagi mereka yang diracuni olehnya, setiap hari berlalu, racun itu akan menyebar ke bagian tubuh yang lebih luas. Dalam 6 hari, kondisimu akan memburuk drastis dan meledak membuatmu mati. Apa permaisuri mengirimmu untuk membunuhku? Permaisuri, Dan aku sudah menyerah mencampuri urusan istana. Mengapa permaisuri bersikeras membunuhku? Apakah kamu pejabat tinggi? Bahkan permaisuri waspada padamu. rumah besarnya begitu luas sehingga aku pikir pangkat jabatannya pasti sangat tinggi. Benar dia super kaya. Jadi kamu tidak dikirim oleh permaisuri? Jika aku harus mati hari ini, aku harus mencari tahu penyebabnya. Aku benar-benar tidak begitu mengenal permaisuri. Benar istriku Tapaya, kamu mengenal permaisuri? Bodoh besar. Kamu memanfaatkanku lagi. Betapa menjijikkan dirimu. Kamu tidak diutus oleh sang permaisuri. Mengapa kamu menyusup ke kediamanku? Mengapa? Sejujurnya, musuh kami sedang mengejar kami dan ingin membunuh kami. Kami ingin berlindung di kediamanmu sementara. Senior, tolong bantu kami. Terus terang. Saya mungkin menghadapi bencana mematikan kapan saja di mana saja. Jika saya mengizinkan kalian tinggal di sini, saya khawatir saya juga akan membuat kalian terkena masalah. Ternyata kita sama-sama dalam situasi yang menyedihkan. Baiklah, saya tidak akan menyulitkan kalian. Senior ini penawarnya. Terima kasih. Senior, bisakah saya tahu nama Anda? Nama belakang saya adalah Yelf. Apakah Anda Perdana Menteri Mongolia saat ini? Yelf Chichai? Ya saya. Perdana Menteri? Ayah Anda kembali. Lihat siapa yang datang juga. Ayah, Kier. Senang Anda kembali. Ayah. Siapa mereka? Mereka adalah teman baik saya, yang baru saja saya temui. Nama saya Yang Kuo. Ini istri saya. Apa yang kamu bicarakan? Ini anak saya Yelf Ki. Ini putri saya Yelf Yan. Senang bertemu dengan Anda. Ayah baca kakak saya tahu Anda kembali. Dia langsung datang menemui Anda. Benarkah? Ayah. Di istana? Bagaimana jika Kier? Dua tamu ini akan tinggal di sini selama beberapa hari lagi. Tolong minta seseorang untuk mengantar mereka ke kamar tamu untuk beristirahat sekarang. Kemudian kita bisa membicarakan semuanya. Mengerti? Tamu-tamuku silakan. Terima kasih. Apa aku terlihat keren dengan pakaian pejabat tinggi ini? Si bodoh besar. Kamu memang terlihat keren dengan pakaian ini. Meskipun orang selalu bilang kecantikan ada di mata yang melihat, sebagai suamimu aku masih merasa malu. Dipuji olehmu seperti ini.
Si bodoh besar kamu memanfaatkanku lagi. Aku pasti tidak akan memberikan belas kasihan padamu kali ini. Sepertinya ada seseorang di atap. Mungkinkah itu guruku? Kemampuan terbang gurumu jauh lebih baik darinya. Ayo kita keluar untuk melihat. Kemana dia pergi? Sepertinya dia menuju ke kamar Yelf Chuchai. Sejak Yang Mulia meninggal, Sang Permaisuri telah memegang kendali istana. Pejabat-pejabat di posisi penting. Dia juga mengesampingkan menteri senior dari dinasti sebelumnya. Dan bahkan menganggapku sebagai duri dalam dagingnya. Kalau aku disalahkan atas apapun yang kulakukan, aku telah meminta untuk dipindahkan ke tempat lain. Secara permukaan itu adalah tindakan penanganan. Tapi tujuan sebenarnya adalah untuk menghindari bencana. Tidak heran. Ayah, itu bagus. Setidaknya seluruh keluarga kita bisa berkumpul kembali. Mereka bertarung. Apa yang harus kita lakukan? Tenang, tunggu dan lihat saja. Kedua wanita itu setara dalam keterampilan bela diri. Yang membawa pisau lebih unggul. Kungfu wanita ini sangat bagus. Tapi juga sedikit berbeda. Bodoh, kungfu wanita itu jauh lebih baik daripada milikmu. Bibi, Apa yang kau katakan? Bibi? diam. Hei, benar atau tidak? Apakah itu benar bibimu? Wan Yanping, kami sudah membiarkanmu berkali-kali. Tapi kau masih terus menghantui kami. Apakah kau masih tidak mau menyerah sampai hari ini? Yelf Chuchai, kau membantu bangsa Mongol dalam membunuh orang tuaku. Aku tidak bisa membalas dendam padamu di kehidupan ini. Aku akan menuntut balas ketika kita berada di alam baka. Apa? Aku tidak boleh bunuh diri? Nona Wanyan, kau sudah mencoba membunuhku 3 kali. Sebagai Perdana Menteri Mongolia, aku menghancurkan dinasti Jin, yang menyebabkan kematian orang tuamu. Tapi, tahukah kau, siapa yang membunuh nenek moyangku? Aku tidak tahu. Namaku Yelf. Keluarga kami adalah cabang besar dari dinasti Liao, dinasti Jinla, yang membunuh semua anggota klan kami, keturunan keluarga Yelf. Taipuna oleh keluarga Wanyan. Dan hanya sedikit dari kami yang selamat. Sejak kecil aku sudah bertekad untuk membalas dendam. Dengan menghancurkan dinasti Jin, tidak akan pernah ada akhir dari balas dendam. Aku menyarankanmu untuk tidak bersikeras. Selama kau berjanji tidak akan membalas dendam di masa depan, kami tidak akan menyusahkanmu. Anak Yelf, kau telah menunjukkan balas kasihan padaku berkali-kali. Aku sangat mengetahuinya. Hanya saja keluarga kami memiliki dendam darah dengan keluargamu. Seberapapun murah hatimu, aku tetap tidak bisa melupakan dendam ini. Aku tidak bisa menyerah, membalas dendam atas kematian orang tuaku. Nona Wanyan, kamu memiliki tekad yang patut dipuji untuk membalas dendam atas orang tuamu. Hanya saja itu dendam dari generasi sebelumnya. Bagaimana kalau ini? Jika kamu masih ingin membalas dendam, kamu bisa mengincarku. Jika kamu masih bersikeras mengincar ayahku, aku khawatir situasi kita akan canggung ketika kita bertemu di masa depan. Kungfuku jauh lebih rendah dari milikmu. Bagaimana aku bisa membalas dendam terhadapmu? Memang benar kungfuku lebih baik dari milikmu. Tapi itu bukan masalah besar. Itu karena aku telah dilatih oleh guru yang baik. Bukan karena aku memiliki bakat yang luar biasa. Jika kamu bisa menemukan guru yang baik dan berlatih kungfu selama 10 tahun, aku mungkin tidak bisa mengalahkanmu. Setiap kali aku bertarung denganmu, aku hanya menggunakan tangan kananku. Aku melakukan ini bukan karena kesombonganku, tapi karena aku bisa menggunakan kekuatan yang lebih besar, dan dalam kebanyakan kasus aku melukai orang lain ketika menggunakan tangan kiriku. Jika kamu bisa meningkatkan kemampuan kungfu sampai tingkat yang membuatku harus menggunakan tangan kiri, aku akan mengulurkan leherku untuk pedangmu, dan tidak menyimpan dendam. Bodoh, kemana kamu pergi? Tunggu di sini, aku akan segera kembali. Bodoh? Anak kecil brengsek. Mana esoterica of the Vivetoxinsku? Aku benar-benar anak yang tidak berbakti. Aku tidak bisa membunuh musuh untuk orang tuaku. Aku merasa terlalu bersalah untuk menghadapi orang tuaku.
Tidak pernah terlambat untuk membalas dendam. Kamu hanya gagal dalam pembunuhan beberapa kali. Apakah kamu tidak bertanggung jawab atas hidupmu sendiri? Atau kamu tidak menganggap penting pertumpahan darah ini? Siapa kamu? Biar aku perkenalkan diri aku yang cool. Aku sama sepertimu. Aku hanya seorang pria yang menyedihkan. Tapi, aku tahu sebuah metode yang bisa membantumu membunuh musuhmu. Kenapa? Kamu ingin membantuku? YLVK cukup sombong. Apa masalahnya? Hanya menggunakan tangan kanannya. Aku suka membela orang dari ketidakadilan. Sebenarnya jika kamu ingin mengambil pedangnya dan menekan titik akupunturnya, tidak perlu menggunakan kedua tanganmu. Nyonya, aku bisa mengajarimu 3 gerakan. Tapi sebelum kamu menggunakan ketiga gerakan aku jamin YLVK akan menggunakan kedua tangannya. Benarkah? Apakah kamu berbohong padaku? Kenapa aku harus berbohong padamu? Coba saja. Lihat kamu menggunakan tangan kirimu. Guru. Guru, tolong ajarilah aku. Aku tidak layak menjadi gurumu. Aku hanya mengajarimu cara untuk membunuh YLVK. Selama aku bisa membunuh YLVK, apapun kesulitannya, aku bisa mengatasinya. Baiklah, baiklah. Bangunlah, bangunlah. Bangun dulu dan kita akan berdiskusi. Guru. Panggil aku Kakak Yang. Kakak Yang, bagaimana jika dia tidak menggunakan tangan kiri untuk menyelamatkanku? Jika dia tidak menggunakan tangan kiri untuk menyelamatkanmu, maka kamu tidak akan bisa membalas dendam seumur hidupmu. Kamu sebaiknya bunuh diri saja dengan pisaumu. Jangan terlalu serius. Aku hanya bercanda denganmu. YLVK telah menyelamatkanmu 3 kali. Kali ini dia tidak akan tega hati untuk membunuhmu. Aku hanya takut kamu tidak akan cukup tega untuk membunuhnya. Meskipun aku berhutang budi padanya, aku tidak bisa menyerah untuk membalas dendam atas kematian orang tuaku. Benar. Ini tidak ada hubungannya dengan apakah kamu akan membunuhnya atau tidak. Tapi Nyonya, aku sudah mengajarimu 3 jurus. Ini urusanmu apakah kamu akan menggunakannya atau tidak. Hati-hati. Guru. Panggil aku Kak Yang. Kak Yang, terima kasih. Aku datang untuk menemuimu, anak Eyelf. Apa yang bisa kulakukan untukmu, Nona Wanyan? Aku ingin bertanding kungfu denganmu lagi. Kamu pergi dan kembali lagi. Hanya untuk bertanding denganku. Aku harus mencobanya. Biar aku tanya, apakah kamu akan menepati janjimu? Bagiku janji adalah janji. Aku tidak akan mengingkari kata-kataku. Kalau begitu maafkan aku atas tindakanku. Nona Wanyan. Han NP Nor Pop Enyem. Aku hanya ingin bunuh diri. Kenapa kamu menyelamatkanku? Sebagai pria aku harus bersikap adil. Melipat tangan dan melihatmu mati. Kamu membuatku menggunakan tangan kiriku. Bunuh saja aku. Tapi sebelum kamu melakukannya, aku punya satu permintaan. Katakan. Setelah kamu membunuhku, jangan sakiti ayahku lagi. Dia menggunakan tangan kiri. Untuk menyelamatkanku. Jika aku membunuhnya dengan pisauku, sangat tidak manusiawi. Nona Wanyan. Kak Yang, kamu ya? Aku tahu itu. Kamu begitu baik hati, dan kamu tidak akan tega membunuhnya. Dia menggunakan tangan kiri untuk menyelamatkan saya. Bagaimana mungkin saya membunuhnya? Lalu apakah kamu pikir saya benar-benar tidak berguna? Kamu lebih baik daripada saya. Setidaknya kamu tahu siapa musuhmu. Saya yang paling menyedihkan. Ayah saya dibunuh. Dan penyebab kematiannya masih menjadi. Tapi saya tidak tahu siapa yang membunuh ayah saya. Ternyata ayahmu juga dibunuh oleh seseorang. Benar. Ayah saya meninggal tidak lama setelah saya lahir. Dan dikatakan bahwa penyebab kematiannya adalah misteri. Kemudian saya bertanya kepada ibu saya, bagaimana ayah saya meninggal? Kemudian, ibu saya sakit parah. Saya baru berusia 10 tahun saat itu. Lalu siapa yang membesarkanmu setelahnya? Sendiri. Saya mencari nafkah dengan segala macam trik. Saya bisa mengajarkanmu jika ada waktu.
Mengingat masa-masa itu, saya merasa kesepian dan tak berdaya setiap hari. Terkadang saya dipukuli dan dimarahi oleh orang lain. Saya merasa sangat teraniaya selama periode itu. Saya selalu ingin menangis. Tapi setiap kali saya ingin menangis, saya akan bersembunyi dan melakukannya diam-diam. Ngomong-ngomong Kakak Yang, bagaimana kamu bisa berada di kediaman Yelf dan bahkan menguasai ilmu bela diri yang begitu hebat? Saya bisa memberitahumu, tapi kamu tidak boleh memberitahu orang lain. Saya pergi ke kediaman Yelf untuk menghindari musuh saya. Untuk keterampilan bela diri saya mempelajarinya dari bibi saya. Nona Wanyan, bolehkah saya meminta permintaan? Saudara Yang, katakan saja. Bolehkah aku mencium matamu? Nona Wanyan, jangan salah paham. Aku tidak punya niat jahat, hanya satu ciuman. Bibi, Bagaimana bisa kalian masih bersikap romantis di sini? Apa kalian tidak peduli dengan hal penting? siapa kamu? Tidak penting siapa aku. Yang penting adalah keselamatan temanmu yang sudah bersamamu melalui api dan air. Apa kamu sedang membicarakan Lu Huan? Apa yang terjadi padanya? Dia telah ditangkap oleh Li Mo Chou. Apakah dia dalam bahaya? Jangan khawatir. Sementara ini dia tidak dalam bahaya. Dia menegaskan dengan tegas bahwa kitab rahasia 5 racun telah diambil oleh geng pengemis. Li Mo Chou membawanya untuk menghadapi geng pengemis sekarang. Tidak, aku harus pergi menyelamatkannya. Saudara Yang, pahlawannya, aku tahu bahwa kemampuan kungfu MU bagus. Tapi aku takut kamu masih belum mampu mengalahkan Li Mo Chou. Kamu seharusnya tidak bertindak gegabah untuk menyelamatkannya. Benar Saudara Yang, sebaiknya tetap waspada. Terima kasih sudah memberitahuku. Boleh aku tahu siapa namamu? Nama saya tidak layak disebutkan. Menurut saya, Nemi NNO on Pinoyas untuk menyelamatkannya dulu. Aku ingin tahu apakah kamu ide bagus. Dalam hal kemampuan kungfu kecerdasan, kamu lebih unggul dariku. Aku akan mendengarkan instruksimu. Saya sarankan agar kita bisa menyesuaikan dengan perubahan keadaan dan bermain sesuai situasi. Nona Wanyan, Ino no AWMN 8 NR. Saya berhutang budi padamu. Sekarang temanmu dalam kesulitan. Saya pasti akan memberimu bantuan. Satu orang lagi dan satu penolong lagi. Nyonya, bisakah Anda memimpin jalan? Saya mendapat kabar bahwa Li Mo Chou akan bertemu dengan geng pengemis pada siang hari. Saya pikir mereka akan segera tiba. Li Mo Chou adalah wanita yang sangat licik. Nyonya, sepertinya Anda masih muda, tapi Anda masih bisa menguntit. Anda luar biasa. Saya tersanjung pahlawannya. Saya pikir lebih aman bagi Anda untuk memakai topeng ini. Nyonya, Anda sangat perhatian. Bolehkah saya tahu dari sekte mana Anda berasal? Kemampuan kungfu saya biasa saja. Tidak layak disebut pahlawan yang Anda terlalu memuji saya. Nyonya lewat sini. Seseorang datang. Sajikan teh. Lewat sini. Ayo silakan duduk di sini. Nanti jika saya mendapatkan Esoterica of the Five Toxins, saya mungkin akan melepaskan Anda. Kalau tidak, saya sudah berada di tangan Anda sekarang. Jika Anda ingin membunuh saya, lakukan saja. Mereka sudah datang. Siapa? Kakak, lihat siapa yang di sana. Saya menemukan bahwa Anda dan Nona Wanyan selalu bertemu. Bukan urusanmu. Mari kita makan siang. Apakah kamu Taois yang meminta kami untuk bertemu denganmu di sini? Aku penasaran kenapa kamu ingin mencari kami. Jalang kamu juga di sini. Tuan-tuan, tenanglah. Apa sebenarnya masalahnya? Biasanya gengmu dan aku tidak saling mengganggu. Suatu hari, salah satu buku muridku, aku hanya berharap ketua gengmu bisa mengembalikan buku itu secepatnya. Tidak masuk akal. Tidak mungkin murid geng pengemis kami akan melakukan hal yang memalukan seperti itu. Taois,
Kurasa kamu salah sasaran. Sekarang lihatlah, tanganmu. Chili Ann Palm. Ternyata kamu adalah Scarlet Serpent Fairy. Lee Mo Chou. Ketua kamu hanya mengambil buku usang. Itu tidak berguna. Selama dia bisa mengembalikannya secepatnya, aku bisa menetralkan racunmu. Kalau tidak, aku akan membunuh 1000 orang dari geng pengemis sebagai gantinya. Tunggu di sini untuk kabar kami. Ini hanya masalah sepele, tidak perlu kalian berdua pergi bersama. Hanya satu yang bisa tinggal. Nyonya. Ini urusan orang Han, bukan urusan orang Mongol. Benar. Ini sesuatu yang berhubungan dengan jadi kita orang Han yang harus mencampurinya. Sobat, bisakah kamu membantuku? Nyonya, aku tidak membawa senjata hari ini. Aku ingin meminjamnya darimu. Siapa sebenarnya kamu? Kecantikan, apakah kau sudah melupakan aku? Aku pernah memelukmu. Yang Kuo. Kamu. Bodoh. Salam Bibi Lee. Di mana gurumu? Kamu menanyakan bibiku. Dia dekat sini, dan akan segera datang ke sini. Kalau begitu apa yang kau lakukan di sini? Begini ceritanya, bibiku telah mengutusku untuk meminta bantuanmu. Bisakah kau melepaskan adik perempuanku? Kamu melakukan incest dan melanggar aturan, dengan melakukan hal-hal memalukan dengan gurumu. Berani-beraninya kau mencampuri urusan kami. Lee Mo Chou, aku peringatkan kau, jangan bicara sembarangan. Kamu berani melakukannya tapi tidak berani mengakuinya. Ini adalah Camelangan kami, memiliki pasangan tak tahu malu seperti kalian. Di sekte makam kuno kami. Omong kosong. Adik perempuanku pernah bersumpah bahwa kecuali ada seorang pria yang rela mati untuknya, dia tidak akan keluar dari makam kuno itu. Bisakah kau memastikan bahwa kalian berdua tidak pernah melakukan apapun yang melampaui batas? Lee Ma Chu, kau telah berusaha merusak reputasi bibiku berkali-kali. Aku harus melawanmu hari ini. Ilmu Kung Fu Sect Quan Zhen. Kamu benar-benar tajam. Di antara 7 dewa abadi sekte Quan Zhen, siapa gurumu? Bukan siapa-siapa. Apakah Wang Chongyang, gurumu? Kakak senior, atas nama persaudaraan kita, lepaskan saja aku, Wei As Huang. Bukan aku yang ingin menahanmu. Aku juga ingin pergi. Tidakkah kau tahu, sifat majikan kita, dia takkan membiarkan kita pergi. Kakak senior, aku mohon padamu. Nyonya, terima kasih telah menyelamatkanku. Siapa namamu? Mari kita bicara, setelah kita mengusir si iblis wanita itu. Ayo pergi. Mereka sedang bertarung.
Mari kita bantu mereka. Hati-hati. Kau baik-baik saja. Tidak apa-apa. Limo Chou, mulai sekarang. Aku takkan memanggilmu bibi lagi. Kau telah menjadi pria adik perempuanku. Tentu saja aku bukan bibimu. Tunggu sebentar, aku akan membunuhmu. Bodoh, kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Setiap zaman memiliki pahlawannya sendiri. Aku tak pernah menyangka bisa menemukan begitu banyak anak muda yang sangat terampil dalam kungfu. Limo Chou, kau takut? Tidak mungkin. Aku sedang dalam suasana hati yang baik hari ini. Aku tak ingin membunuh orang. Asalkan kau bisa menyerahkan si pengkhianat itu padaku. Aku akan membiarkan kalian hidup. Semuanya. Kalau boleh pergi dulu, aku bisa bertarung dengan si iblis sendirian. Tidak mungkin. Bodoh, kita akan berbagi baik keberuntungan maupun kesialan bersama. Benar? Kita harus pergi atau bertarung bersama. Benar? Pahlawannya, aku percaya dengan menggabungkan kekuatan kita berenam, kita bisa mengalahkan si iblis wanita ini. Omong kosong. Beraninya kau bicara seperti itu. Baiklah, biarkan aku mengirim kalian semua ke barat hari ini. Lima Chu. Butuh banyak usaha dan waktu untuk menemukan Hao yang membunuh ibuku di desa Lu. Kami tidak akan melupakan ini seumur hidup. Ternyata kalian berdua yang tidak berguna. Kami harus membunuhmu hari ini untuk membalas dendam ibuku. Hanya kalian berdua? Tidak semudah itu untuk membunuhku. Lima Chu, kau terlalu sombong. Kita bertemu lagi. Gadis ini ada di sini. Mungkinkah Kuo Jing dan Huang Rong juga di dekat sini? Baiklah. Demi pahlawan Kuo dan istrinya, aku akan menyelamatkan nyawamu hari ini. Dan air hijau akan mengalir selamanya. Aku percaya kita akan bertemu lagi. Selama waktu masih ada. Li Mo Chou, jangan pergi. Yang Kuo, bagaimana kau bisa di sini? Bukankah kau pergi untuk belajar seni bela diri? Ya, Bodoh, siapa dia? Kenapa dia tidak menghormatimu? Siapa kau? Kenapa kau memanggilnya bodoh? Aku beritahu kau aku. mari kita bicarakan ini nanti. Mungkin si iblis wanita masih di sekitar sini. Kalian berdua tidak berguna. Jangan bilang orang lain bahwa kalian adalah murid ayahku. Yang Kuo, kau selalu yang lebih pintar. Untungnya kamu sadar bahwa Shidefeng akan melepaskan senjata tersembunyi. Kalau tidak baik, Bigu maupun Little Wu akan terbunuh. Di mana wanita yang membantu kita? Setelah Li Mo Chou pergi dari sini, wanita itu juga pergi tanpa mengatakan apa-apa. Ngomong-ngomong Silly, siapa wanita itu? Aku merasa dia terlihat familiar bagiku. Aku juga tidak tahu. Yang Kuo, mari kita tidak hanya berbicara di sini. Bisakah kita? Kenapa kita tidak minum sambil berbicara? Baiklah. Yelf Kika Yelf. Terima kasih telah membantu kami. Pertemuan santai lebih baik daripada undangan. Maka kami akan menerima kebaikanmu. Bersulang. Yang Kuo, untuk belajar kungfu, bagaimana hidupmu di sana? Seperti yang dilakukan para Taois? Hidup di sekte Kuan Zhen tentu lebih rendah daripada Pulau Persik dalam hal kebebasan dan waktu luang. Tentu saja. Lihat kamu sudah kurus banyak. Pasti rasanya tidak enak. Kamu harus makan lebih banyak di sini. Ngomong-ngomong, Kak Yang adalah sekolah ortodoks Taoisme. Aku ingin tahu kapan aku bisa punya kesempatan untuk belajar darimu. Benar, kami harus belajar darimu dengan baik. Dalam hal kungfu sekte Kuan Zhen, aku pasti lebih rendah dibanding pamanku dan bibiku. Teman-teman kalian benar-benar memuji saya. Aku tidak setuju. Menurutku kungfu Pulau Persik tidak lebih dari ini. Kamu tidak bisa menerima bahkan satu gerakan dari Limo. Apa maksudmu? Apa kau meremehkan kungfu Pulau Persik bangga kami? Ini faktanya. Apa yang kau katakan tidak benar. Si setan wanita itu, Taket Potter Piercy yang dari pahlawan Kuo, dari Pulau Persik Bunga. Jadi dia pergi begitu cepat. Kakak senior Yelf adalah pria yang berpengalaman dan berpengetahuan. Tidak seperti beberapa gadis cacat yang tidak berpengalaman dan bodoh. Siapa yang kau maksud sebagai gadis cacat? Siapa yang kau maksud? Lupakan saja. Yang Kuo, jangan berdebat dengannya. Di mana kau bertemu dengan orang yang begitu vulgar? Kamu
Saya berasal dari latar belakang yang kurang beruntung, jadi di sekitarku pasti ada beberapa teman yang cukup belak-belakan. Kami tidak ada apa-apanya dibandingkan denganmu nonaku. Kau lahir dari keluarga terpandang. Di sekitarmu pasti ada beberapa penjilat. Yang Kuo, siapa yang kau maksud sebagai penjilat? Karena kita punya kesempatan untuk berkumpul. Janganlah kita saling menyakiti perasaan karena hal-hal sepele ini. Benar, kurasa kita sebaiknya hanya minum anggurnya. Permisi, saya harus pergi. Yang Kuo, kau mau kemana? Aku sudah terbiasa dengan hidup yang vulgar. Makanan mewah tidak cocok untukku. Aku takut aku mungkin akan diare. Bodoh, tunggu aku. Aku juga kehilangan selera makan. Ketika melihat orang-orang bodoh ini, Istriku sayang ini sangat tidak nyaman bagimu. bodoh ini juga sangat tidak nyaman bagimu. Ayo pergi. Tuan, ini makananmu. Mereka langsung pergi, seperti yang mereka katakan. Kakak Fu, aku rasa mereka tidak menghormatimu. Benar Kakak Fu, mereka mengabaikan etiket seperti itu. Mari kita abaikan mereka di masa depan. Kalianlah yang benar-benar mengabaikan etiket. Aku sedang berbicara dengan Yang Kuo. Kenapa kalian menginterupsi? Kakak Fu, Kakak Fu. Kakak Fu. Bodoh, kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja, aku baik-baik saja. Duduklah. Baiklah, jangan marah. Jadilah baik. Kuo Fu telah dimanja sejak kecil. Dia tidak pernah memikirkan perasaan orang lain ketika dia berbicara. Jangan tersinggung padanya. Tidak mungkin. Aku akan tersinggung padanya. Baiklah, 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 dia menggodaku. Kenapa aku tidak bisa menggodanya juga? Saudara-saudara dari keluarga Wu sengaja menargetkanmu. Mereka terus berbicara tentang hal-hal yang memalukanmu. Baiklah. Aku tidak akan tersinggung pada mereka. Bodoh, kamu orang yang sangat baik hati. Kakak Yang, apakah kamu punya waktu untuk berbicara? Aku rasa aku harus pergi dulu. Ngomong-ngomong bodoh, jangan buang terlalu banyak waktu pada pria yang menjijikkan ini. Mengerti? Minggir. Apakah kamu akan memukulku? Kakak Yang, jangan salah paham. Meskipun kita tidak akur di Pulau Bunga Persik, itu sudah berlalu. Aku percaya bahwa kau tidak akan menyimpan dendam dalam hatimu. Benar Kakak Yang. Bagaimana kabarmu dengan pembelajaran Kung Fu MU di Sekt Quanshan? Aku yatim piatu. Sama saja bagiku untuk berada di mana saja. Terdengar seperti para Taois dari Sekte Quanshan tidak begitu baik padamu. Aku tidak mengerti mengapa Master dan bibi kita mengirimmu ke Sekte Quanshan saat itu. Aku juga tidak. Kak Yang, jika kamu hidup sengsara di luar sana, bisa memohon pada Master dan bibi kita untuk mengizinkanmu kembali ke Pulau Bunga Persik. Benar. Teman-teman, kalian sangat peduli padaku. Terima kasih. Jangan sungkan. Dalam hal posisi Master di masyarakat, aku yakin tidak ada yang benar. Selain itu, begitu kamu kembali, orang-orang di luar sana juga akan memandangmu dengan cara yang berbeda. Benar Kak Yang. Ada banyak orang di masyarakat yang ingin mengambil keuntungan, menyanyiakan kesempatan baik ini. Benar. Aku bukan orang seperti itu. Jangan khawatir, aku pasti tidak akan pergi ke Pulau Bunga Persik. Meskipun kamu berpikir begitu, Kak Fu sangat baik padamu. Bagaimana jika dia bersikeras agar kamu kembali? Kak Fu memintaku untuk kembali. Aku sangat merindukannya. Aku harus kembali ke sana. Aku pasti tidak akan kembali ke sana. Tidak peduli siapa yang mendesakku. Jika begitu itu akan sangat baik. Kak Yang, sudah larut sekarang. Baiklah, kami tidak mau mengganggumu lebih lama lagi. Sampai jumpa. Tolong sampai jumpa. Tolong. Selamat tinggal, selamat tinggal. Mereka berdua sangat meremehkanku. Bodoh, sudah waktunya bangun. Matahari sudah terbit. Bodoh, aku masuk. Bodoh. Kitab 5 racun. Bodoh. Kak Fu, aku tidak mengerti. Kenapa kamu bersikeras pergi menemui Yang untuk sarapan? Benar juga lebih baik tidur sebentar lagi. Aku bisa melakukan apapun yang aku suka. TAPI. Jangan bicara omong kosong lagi, diam. Ini kamu. Apa yang kalian berdua katakan kepada bodoh? Tadi malam. Bodoh. Kamu memanggil namanya dengan begitu akrab. Apa hubunganmu dengan Yang Kuo? Apapun hubunganku dengan bodoh, apa urusannya denganmu? Aku sedang bertanya padamu. Apa sebenarnya
Yang kalian berdua, katakan kepada bodoh. Dia pergi karena marah. Yang Kuo pergi? Sekarang kamu senang? Sebenarnya tidak ada yang istimewa tadi malam. Dua temanmu mengatakan sesuatu dan kepadanya membuatnya sangat marah hingga dia pergi. Wu besar Wu kecil, apa yang kalian katakan kepada yang Kuo tadi malam? Tidak ada yang istimewa. Kami hanya mencoba membujuknya untuk kembali ke Pulau Persik dengan harapan kami bisa berdamai dengannya. Benarkah? Ya. Kami juga bilang, kami akan meminta tuan dan bibi kami untuk menunjukkan belas kasihan. Sangka? Kak Fu, kamu tidak percaya kami? Kami berdua bisa bersumpah kepada Tuhan. Benar, kami bisa bersumpah. Berhenti berpura-pura di depanku. Kalian semua sangat membenci Silly. Apakah kalian akan begitu baik hati padanya? Aku beritahu kalian, jika sesuatu yang buruk terjadi pada Silly, kalian akan mati. Aku seharusnya yang mengatakan ini. Kenapa yang Kuo pergi tanpa pamit? Kak Fu, sebenarnya kamu tidak perlu marah. Yang Kuo memang orang yang aneh. Dan kamu tahu itu. Benar Kak Fu. Jika tuan kami tahu yang Kuo kembali, tapi kami membuatnya pergi lagi, aku takut tuan dan bibi kami akan menyalahkan kami. Dengarkan saja. Ketika kalian melihat ayahku, jangan bilang padanya, kita bertemu yang Kuo. Apakah kalian mengerti? Kami tidak akan bilang. Kamu bisa tenang, kami tidak akan bilang padanya. Kami tidak akan. Apakah kalian melihat seorang pria bernama Silly dan kurus? Tidak. Silly, kamu di mana?